Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan melakukan review episode kedua terhadap lagi film dari seriesnya Netflix, judulnya Gadis Kretek, yang sekali lagi serial di streaming ini kebanyakan diambil dari novel ya, seperti Rencana Besar, bukunya Fukushida, terus si buku A plus Turn on My Nerd Girl. Tapi kan kalau beberapa judul yang saya bicarakan itu kita tahu platformnya Wattpad, tapi kalau Gadis Kretek bisa dibilang adalah series pertama yang di luar platform Wattpad. Untuk kedepannya apakah ada misalnya judul lain yang misalnya dari novel Mi yang akan digarap menjadi sebuah serial, ya bisa-bisa saja ya. Nah, yang jadi kenapa saya alasan membaginya ke beberapa episode, ya pertama adalah supaya videonya makin banyak, kedua adalah makin membedakan antara channel saya dengan channel yang lain, ketiga adalah yang menurutku agak diabaikan dengan banyak yang melakukan review series dan review film ini adalah bagaimana membandingkan antara novelnya sama yang ada di produk film atau seriesnya. Tanpa berlama-lama, reviewnya kita mulai. Yang jadi menariknya ini adalah dan kita harus berhati-hati adalah adanya dua alurnya ini, yang bisa kita katakan alurnya bisa dikatakan di dua garis waktu, antara waktunya Jengyah dan waktunya Lebas adalah waktu yang maju. Meskipun kalau Jengyah itu ya waktunya mundur, yang sesuai dengan penceritaan yang ada di catatan Jengyah itu. Nah, karena sama-sama alurnya maju, terus sama-sama maju, tapi bisa dikatakan kalau Jengyah kita, kalau dalam sisi sastra itu alur mundur, yang jadi perlu kita hati-hati adalah kalau orang nontonnya cuma nonton doang, pasti akan membingungkan karena alurnya akan terasa terpotong-potong. Tetapi ya kalau kalian pernah nonton bukan Dunia Sopi ya, Rumah Maida, ya kayak gitu. Alurnya mundur. 3 napas untuk Likas juga alurnya ada yang maju dan mundur. Jadi kadang-kadang akan kayak terpotong, dan di situ harus kita benar-benar hati-hati memahami alurnya. Nah, yang jadi spesial yang kedua adalah kita sudah mulai masuk ke pribadinya Jengyah yang sangat ingin, ya seperti kayak dalam ceritanya Kartini ya, bagaimana perempuan ingin mendapatkan perhatian lebih, peranan lebih dalam sebuah pekerjaan itu ya atau posisi di masyarakat cukup jelas ya. Dan Raja yang diperankan Aryo Bayu dan jadi bapaknya Lebas itu menjadi seorang yang benar-benar membantunya, walaupun ya kita tahu sesuai dengan bukunya bahwa nanti ada alur asmara dan pergolakannya sendiri ya kan, jadi bumbu paling beratnya.
Yang menurutku yang sangat menarik lagi adalah rokok sendiri jadi sebuah persoalan di sini. Di satu sisi adalah di keluarga Jengyah itu sebuah usaha utama bagi seorang Lebas. Rokok adalah sebuah usaha besar, sedangkan berbeda dengan si anaknya si tokoh utama keempatnya ini kan. 4 tokoh utama, Raja, Jengyah, Lebas, terus yang perempuan itu saya lupa namanya. Nah, perempuan itu ya anak seorang dokter ya cukup tahu bahwa bahayanya rokok. Terus bisa dikaitkan bagaimana tentang perdebatan antara rokok di masyarakat modern seperti ini. Dan bisa dikatakan sekali lagi yang perlu kita apresiasi di episode kedua ini, penggambaran antara tentang waktu 60-an 2000-an itu masih cukup kuat ditampilkan. Misalnya kalau tahun 2001 HP yang elit itu adalah Nokia yang kayak mini laptop. Terus bagaimana kalau yang kedua, kalau yang tahun 60 yang kehidupan kemewahannya ya makanannya kita makan itu terdiri dari beberapa lauk. Terus usahanya memang punya kalau kita ngomong usaha rokok, walaupun itu bersifat rumahan, itu stok tembakonya tuh cukup banyak. Itu penggambaran yang bagus. Hingga bagaimana yang paling keren itu menurutku sukses menggambarkan kesakralan ruangan racikan saus dan mengkaitkan benar-benar ditampilkan dengan begitu begitu gendernya begitu kelihatan antara laki dan perempuan. Walaupun itu scan-nya sederhana, tapi ya menurutku itu yang lebih dapat, dan itu di episode 2 tuh sangat menjual. Apalagi begitu dikaitkan dengan sisi romantismenya antara Raja dan Jengyah, ditutupnya dengan sepasang kekasih yang bercinta di luar angkasa, di ruang angkasanya. Si melankolisnya Ungguran Prasdia dan Frau. Jadi itu yang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Yosep, dan jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika ada yang ide untuk video, tulis di komentar. Subscribe lagi. Jika ingin berinvestasi dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini, terlebih dengan dana, silakan klik link Saweria atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.